Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video kali ini kita akan coba belajar bersama step by step tutorial bagaimana cara membangun sebuah full stack web application dengan menggunakan Firebase. Full stack web application yang dimaksud adalah ada front end, ada back end, dan ada database. Kita akan menggunakan Firebase, yaitu merupakan salah satu platform yang dibangun oleh Google, walaupun awalnya di tahun 2011 ini merupakan satu buah fitur dari sebuah startup. Di tahun 2012 Firebase menjadi sebuah startup sendiri dan di 2014 diakuisisi oleh Google ya. Dan kini Firebase merupakan platform yang dibangun di bawah Google Cloud Platform. Jadi semua project yang ada di Firebase merupakan project Google Cloud Platform. Kita akan gunakan fitur-fitur dari Firebase, yakni Firebase Cloud Firestore. Ini merupakan non-SQL document database yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data dan formatnya sangat mirip dengan non-SQL database pada umumnya, seperti MongoDB, CouchDB, Redis, dan lain-lain. Formatnya adalah key dan value pair. Jadi ada key, ada value-nya. Bisa dibilang kalau dalam file mirip seperti config file JSON. Kemudian yang kedua, kita juga akan menggunakan Firebase Cloud Functions. Ini merupakan function as a service dari Firebase yang bisa kita gunakan untuk menjalankan back-end application kita. Di video kali ini kita akan gunakan Express.js. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan Firebase Hosting untuk mendeploy aplikasi front-end kita. Dalam hal ini saya akan menggunakan React.js. So, singkatnya saya akan menggunakan React.js untuk membuat sebuah halaman website. Isinya misalnya seperti formulir, ada text input, kemudian ada button. Ketika user menginputkan data-datanya di text input, kemudian dia klik submit button, dia akan melakukan HTTP request post ke Cloud Functions, di mana di situ sudah ada Express.js saya. Data itu diterima, kemudian diteruskan untuk disimpan di Firebase Cloud Firestore. Aplikasi React.js yang kita buat juga bisa menampilkan semua data yang ada di Cloud Firestore. Jadi dia akan melakukan get request ke backend saya. Backend saya akan mengambil semua data di Cloud Firestore dan mengirimkannya sebagai response ke React.js. Dan React.js akan merender data-data tersebut di halaman aplikasinya. Oke, di video kali ini saya akan menggunakan 3 produk dari Firebase ini. Firebase Cloud Firestore, Firebase Cloud Functions, dan Firebase Hosting. So, pastikan teman-teman sudah memiliki Firebase account dan Google Cloud Platform account. Karena pada dasarnya Firebase Project adalah GCP Project. Semua project yang ada di Firebase, produk-produk Firebase, bisa kita akses langsung sebenarnya dari Google Cloud Platform. Kemudian pastikan teman-teman sudah install Node.js beserta Node Package Manager, karena backend-nya saya akan pakai Express.js dan front-end-nya saya akan pakai React.js. Dan untuk HTTP Client Tools, teman-teman bisa gunakan Postman, saya akan pakai Postman, atau teman-teman bisa gunakan HTTP Client Tools lainnya seperti Insomnia, HTTPy, Curl, dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk code editornya, di video kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code Editor. Teman-teman bisa gunakan code editor yang lain seperti Sublime, Notepad++, Vim, Atom, dan lain-lain. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Pertama, silakan teman-teman login atau sign up terlebih dahulu ke firebase.google.com dengan account Google teman-teman. Kemudian langsung kita menuju ke Go to Console untuk masuk ke konsol Firebase account saya. Nah, pertama kita akan coba membuat Firebase Project terlebih dahulu ya. Firebase Project yang akan kita buat tentu under Google Cloud Platform. Di sini saya sudah punya beberapa project, saya akan buat project baru, add project. Kemudian kita kasih nama projectnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa project GCP yang muncul di situ. Project GCP saya muncul di sini karena memang Firebase Project juga under GCP, oke ya. Kemudian saya akan buat nama projectnya misalnya Full Stack Web misalnya ya. Kemudian klik Continue. Dia akan menawarkan pakai Google Analytics atau tidak. Nah, ini ada beberapa fiturnya ya, teman-teman bisa lihat di sini ada Firebase Crashlytics, Cloud Messaging, In-App Messaging, A/B Testing, Predicting User Behavior, Crash Free User, dan lain-lain. Nah, tapi saya tidak akan pakai untuk sementara ini ya, karena hanya akan membuat sebuah simple full stack web application tanpa Google Analytics. Kemudian kita create project. Kalau teman-teman ingin menggunakan fitur Google Analytics, bisa teman-teman enable.
Kita create project dan tunggu sampai project Firebase saya terbentuk. Oke, projectnya sudah jadi. Your new project is ready. Kemudian continue. Nice. Kita sudah membuat sebuah project Firebase. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Full Stack Web, nama projectnya ya. Next adalah kita akan coba men-setup terlebih dahulu database-nya, yaitu Firebase Cloud Firestore. Di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada banyak produk dari Firebase ya. Ada yang untuk build application seperti Firebase Authentication, Firestore, ini yang akan kita pakai. Kemudian ada real-time database, storage, hosting, function, ini dua ini juga akan kita pakai, sampai machine learning. Nah, jadi produknya ada banyak, termasuk untuk monitoring ya. Crashlytics, performance, test lab, app distribution, untuk analitik. Nah, ini tadi saya nonaktifkan. Kemudian ada untuk engagement user, ada AdMob, cloud messaging, in-app messaging, dan lain-lain. Jadi sangat banyak produk dari Firebase yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, di project kali ini kita akan gunakan Spark Plan ya. Ini adalah yang gratisnya, Spark. Teman-teman bisa gunakan juga Blaze, Pay as you go. Kalau teman-teman ingin membuat backend nanti Cloud Function-nya itu berfungsi under Firebase. Jadi benar-benar di-deploy ke Firebase, teman-teman bisa pilih Blaze, Pay as you go ya. Jadi teman-teman nanti akan diarahkan ke Google Cloud Platform untuk setup dulu account billing ya, atau account untuk payment di GCP. Oke, saya akan pakai yang gratisan aja. Kemudian next kita akan masuk ke Firestore Database untuk setup database terlebih dahulu teman-teman. Kita klik Firestore Database. Kemudian kita create database terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya, ada video intronya, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu, termasuk pricingnya ya. Di sini gimana cara mulainya, kemudian cost-nya berapa, kemudian apa yang bisa kita pakai atau kita lakukan dengan Cloud Firestore. Oke, termasuk dokumentasinya juga ada di sini teman-teman ya. Ini ada Go to Docs. Coba kalau kita klik, dia masuk ke halaman Firebase Documentation in general ya. Nah, tinggal teman-teman pilih produknya aja, misalnya untuk build. Kemudian teman-teman bisa cari Google Cloud Firestore, ini dia. Dan kita masuk ke dokumentasi dari Cloud Firestore. Nah, ada di sini. Kita kembali ke Cloud Firestore dashboard saya, kemudian kita klik Create Database untuk membuat database. Nah, di sini ada dua pilihan setup, pertama untuk production mode dan yang kedua untuk test mode. Untuk production mode ini nanti ada banyak hal, ada beberapa hal ya, ada beberapa step yang harus kita setup, terutama di Firebase dan juga GCP untuk credential dan authentication. Nah, karena ini hanya untuk testing, saya akan pakai aja Start in Test Mode. Jadi by default security-nya lebih lemah ya, lebih simple dibanding yang production mode. Semua klien atau semua aplikasi bisa connect ke sini asalkan tahu credential-nya. Sesimpel itu, tidak seribet production mode ya. Kita pilih test mode, klik next. Kemudian kita akan pilih server lokasi dari Cloud Firestore kita. Teman-teman bisa pilih bebas dimanapun ya, ada US, Europe, dan lain-lain. Firebase atau Google juga punya server di Jakarta, di Indonesia. Teman-teman bisa pilih kalau mau pakai Jakarta adalah Asia Southeast 2. Nah, Asia Southeast 2 ini adalah Jakarta. Nah, saya akan coba pakai server Google di Jakarta ya untuk Firebase. Kemudian kita klik Enable. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Cloud Firestore. GUI dari database-nya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita akan buat terlebih dahulu sebuah collection. Nah, jadi collection itu kalau di SQL database mungkin seperti tabel gitu ya teman-teman ya, seperti tabel. Kita buat dulu start collection. Kemudian kita kasih nama ya, atau collection ID-nya kita kasih nama misalnya students. Nah, jadi database yang saya buat namanya adalah students, collection-nya sorry. Tabel di database ya, collection di database-nya adalah students, isinya tentu saja daftar student. Nah, ceritanya begitu ya. Kita klik next. Kemudian kita disuruh membuat dokumen pertama. Dokumen itu adalah datanya. Di dalam satu dokumen atau satu data ada banyak field-nya.
Nah, kita bisa masukin nih dokumen ID-nya. Dokumen ID itu unique value untuk menentukan primary key dari sebuah data atau sebuah dokumen ya. Jadi ini pastikan unik. Teman-teman bisa masukin bebas atau auto ID generated dari Firestore. Nah, sementara saya akan pakai untuk initial data auto generated ID dari Firestore. Nanti kita akan coba set di backend untuk ID-nya ini adalah timestamp mungkin ya. Jadi waktu. Nah, nanti kita coba. Kemudian dia punya field apa aja? Teman-teman bisa kasih misalnya nama. Value-nya, tipe variabelnya adalah string. Ini ada banyak. Teman-teman bisa pilih ya. Ada string, number, boolean, map, array, null, timestamp, geopoint, reference. Nah, saya pilih string dulu. Karena ini nanti kan nama itu kan kata ya atau kalimat. Value-nya misalnya Ali. Nah, kemudian saya tambahkan field lagi. Selain nama dia punya usia. Tipe usia tentu saja number ya kan. Misalnya 20. Saya tambahkan field lagi. Satu lagi misalnya waktu ya atau timestamp. Nah, waktu kapan data itu masuk. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Ini timestamp. Kemudian kita masukin tanggal berapa? Tanggal 1 Maret. Kemudian jamnya misalnya saya set aja 00:00. Jam 00, menit 0, detik 0. Nah, oke, simbol seperti ini. Kemudian kita klik save untuk membuat dokumennya dan teman-teman bisa lihat sekarang di collection saya, collection students, ini nama collectionnya, ada satu buah dokumen. Ini adalah ID uniknya ya, dokumen ID. Dan di dokumen ID ini ada beberapa field data, nama, usia, dan waktu. Dengan value-nya nama Ali, string, usia 20, number, dan waktunya adalah timestamp. Oke, nah sesimpel itu. Kita sudah inisialisasi sebuah collection di Cloud Firestore dan juga kita sudah inisialisasi satu buah dokumen data di Cloud Firestore Collection Students. Selanjutnya kita akan setup permission terlebih dahulu supaya aplikasi kita nanti backend bisa mengakses Cloud Firestore ini ya di project full stack web Firebase. Caranya adalah teman-teman masuk ke project setting, ini ada icon gear di samping project overview. Kita klik project settings. Kemudian masuk ke users and permissions di sebelah kanan sini. Ini dia, users and permissions. Dari users dan permissions kita akan masuk ke Google Cloud Platform IAM, Identity and Access Management, untuk memberikan akses ya, siapa saja yang bisa akses project Firebase ini, yang tidak lain adalah account Firebase saya. Oke, kita klik aja di bagian bawah sini ada Advanced Permissions Settings. Oke, kita klik. Kemudian kita akan masuk ke Google Cloud Platform menu IAM ya, Identity and Access Management. Dari sini teman-teman bisa langsung masuk ke Service Account. Di sebelah kiri sini teman-teman scroll ke bawah, masuk ke Service Accounts. Klik Service Accounts. Kemudian kita akan pilih account Firebase project kita, yaitu ini dia, full stack web bla bla bla. Nah, ini adalah Firebase project yang tadi kita buat ya. Kalau teman-teman butuh SDK-nya, teman-teman bisa pilih yang bawah nih untuk Firebase Admin SDK. Nah, di sini kita bisa download credential key ya untuk mengakses Firebase project full stack web yang tadi kita buat. Caranya adalah dari aplikasi atau dari project Firebase teman-teman, ini yang atas ya, dari service account GCP, kita scroll ke kanan, kemudian pilih tombol 3 titik ini, hamburger buttonnya kita klik dan kita pilih manage keys untuk mendapatkan key ya, credential key untuk mengakses project Firebase kita. Nah, kita klik manage keys. Kita tunggu. Nah, kalau sudah kita add key, create new key. Kita akan buat credential baru. Formatnya ada dua pilihan, JSON atau P12. Kita akan coba pakai JSON ya, yang direkomendasikan nih ada recommended JSON, JavaScript Object Notation. Kemudian kita create. Dan kita sudah download private key-nya ya, sebagai credential untuk akses Firebase project kita. Ini dia. Filenya ini full stack web bla bla bla.json. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam project backend aplikasi yang kita buat teman-teman ya.
Oke, kita close. Jadi sudah kita download credentialnya. Kita sudah bisa gunakan credential tersebut untuk mengakses project Firebase kita, terutama fitur dari Cloud Firestore tadi. Selanjutnya kita akan coba aktivasi API dari Cloud Firestore di GCP. Jadi supaya Firestore-nya benar-benar berfungsi dan bisa kita gunakan di aplikasi kita. Caranya teman-teman bisa masuk ke APIs and Service. Kita klik hamburger button di pojok kiri atas nih. Kemudian kita pilih API and Service. Ini dia untuk mengakses API yang disediakan oleh Google. Salah satunya adalah Cloud Firestore. Kita klik API and Service. Kemudian kita akan cari ke menu Enable APIs and Services. Nah, ini kita klik tombol Enable APIs and Service. Kemudian kita cari Google Cloud Firestore API. Nah, teman-teman tulis saja di sini Cloud Firestore. Kita tunggu rekomendasinya atau kita enter. Nice, teman-teman bisa lihat nih ada satu ya. Google Cloud Firestore API. Nah, itu harus kita enable kan, harus kita enable. Kita cek ya apakah sudah enable atau belum. Coba kita klik Google Cloud Firestore API. Dan teman-teman bisa lihat di tempat saya kebetulan sudah enable ya. Kalau teman-teman belum enable, teman-teman tinggal klik button, nanti ada button enable. Nice, kita bisa gunakan nih sekarang Google Cloud Firestore API-nya sudah aktif di project saya, yang credential-nya pun sudah kita download. Nah, proses setup Firebase, project Firebase, kemudian kita setup database Cloud Firestore, kita setup permission di Google Cloud Platform IAM, Identity and Access Management sudah selesai. Kita juga sudah enable API Cloud Firestore di GCP. Next, kita akan coba membuat aplikasi backend dengan menggunakan Cloud Functions. Next, kita akan coba mulai membangun aplikasi backend-nya terlebih dahulu, teman-teman ya. Sekarang saya sudah masuk di Visual Studio Code Editor, dan saya punya satu buah folder kosong. Ini adalah folder repository yang akan saya buat. Di dalamnya nanti akan ada repo backend dan frontend ya. Foldernya adalah fullstack_firebase. Oke, kalau sudah, next kita buka terminalnya, built-in terminal ya, di Visual Studio Code. Kemudian kita akan coba terlebih dahulu install Firebase Tools di laptop kita ya via npm. Kita install npm install -g karena akan saya install global. Kemudian saya install Firebase Tools namanya. Tools. Nah, dengan Firebase Tools ini nanti kita bisa membuat project baru termasuk login ya ke account Firebase via command line interface. Kita coba install global terlebih dahulu. Kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Kemudian saya akan coba inisialisasi project Firebase untuk menggunakan Firebase Function dan Firebase Cloud Firestore di backend. Oke, jadi di repo full stack Firebase ini nanti akan ada dua folder, dua repo, yaitu backend dan frontend. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, kemudian saya akan buat folder backend-nya terlebih dahulu. Backend. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ya ke folder backend dulu, atau kita login dulu ke Firebase. Kita ketik Firebase login. Nah, untuk login ke account Firebase saya ya via terminal. Dan teman-teman bisa lihat nih, saya sudah login ya, already login as email yang saya pakai untuk Firebase. Nah, silahkan teman-teman login terlebih dahulu. Kalau teman-teman belum login, nanti akan muncul di browser gitu ya, bahwa kita sudah login gitu. Nah, tapi ini sebelumnya saya sudah login, jadi langsung muncul already login as account email saya. Oke, kalau sudah, kemudian saya masuk ke folder backend. Nah, di folder backend ini saya akan inisialisasi project Firebase yang menggunakan Firebase Function dan Firebase Cloud Firestore. Oke, caranya adalah teman-teman tinggal ketik aja Firebase init. Oke, nice. Teman-teman bisa lihat tampilannya Firebase, kemudian are you ready to proceed? Yes. Dan di sini kita akan ditawarin fitur atau produk dari Firebase apa saja yang mau kita gunakan di folder backend ini ya, untuk backendnya. Nah, saya akan gunakan Firebase Functions dan Firebase Cloud Firestore. Nah, teman-teman tinggal cari, scroll ke bawah. Kemudian untuk memilih, teman-teman tinggal pakai space ya, spasi. Nah, saya akan pakai ini Firestore, spasi, function, spasi, kemudian enter.
Nice. Kemudian kita disuruh memilih project Firebase-nya ya. Saya akan pakai existing project. Nah, teman-teman bisa pilih create new project atau menambahkan Firebase the GJP project atau jangan buat project defaultnya. Oke, saya pilih use an existing project. Pakai tadi ya project yang sudah kita buat full stack web. Kemudian, nah ini project yang mana nih di Firebase yang mau kita gunakan? Nah, saya pakai full stack web yang tadi kita sudah buat projectnya di Firebase. Kemudian kita tunggu. Next adalah rules-nya ya. Rules-nya mau ditaruh di file namanya apa. Nah, saya ikut aja itu firestore.rules. Rules untuk security ya. Tadi untuk access user and permission di Firebase. Kemudian untuk index Firestore. Index Firestore itu untuk indeks data di Cloud Firestore ya. Mau ditaruh di mana, kita ikut aja di firestore.index.json. Oke, defaultnya ya. Saya pakai rules dan index defaultnya. Rules untuk user dan permission. Index ini untuk indeks dokumen di Firestore ya, Cloud Firestore Database. Next, dia akan tanya nih, bahasa pemrograman apa yang akan kita gunakan di Cloud Functions. Saya akan pakai JavaScript, karena nanti saya pakai Node.js dan Express.js. TypeScript juga bisa. By the way, cuman ada dua ya, TypeScript dan JavaScript yang support untuk Cloud Functions. Kemudian, do you want use slint? Nah, ini untuk linternya ya. Saya no aja. Linternya saya akan pakai Visual Studio Code linter. Kemudian, install dependencies npm now, saya ketik yes aja. Nah, jadi dia akan install beberapa dependencies atau library ya, package Node.js di project Firebase function ini. Oke, saya izinkan dia untuk install package yang dia butuhkan ya, Cloud Function butuhkan. Nanti kita tambahkan package yang kita butuhkan. Nah, jadi nanti kalau belum ada, kita install tambahan yang kita gunakan. Kita tunggu hingga proses instalasi package selesai. Oke, Firebase initialization complete, dan kalau teman-teman lihat di folder backend, kita lihat sekarang ada isinya. Nah, ini dia. Tadi ada Firestore rules ya, ada Firestore index.json, teman-teman bisa lihat isinya. Kemudian ada function. Nah, disinilah kita akan membuat project Express.js ya. Teman-teman bisa lihat nih strukturnya sudah ada node modulesnya yang tadi kita install package-nya. Kemudian ada index.js, ini tempat kita nanti ngoding, main project-nya ada di sini. Kemudian package.json dan package log.json ya, seperti Node.js project pada umumnya untuk track dari aplikasi atau project yang kita buat. Nama projectnya apa, kemudian pemiliknya siapa, package yang dipakai apa saja, dan informasi lainnya tentang project kita. Oke, kalau sudah, saya akan masuk ke CD functions ini, masuk ke folder functions untuk install beberapa package yang saya butuhkan. Ya, tadi kan sudah diinstal beberapa package bawaan dari Firebase untuk Firebase Cloud Functions. Sekarang saya akan coba tambahkan beberapa package yang akan saya gunakan, yaitu Express.js, Course, dan Firebase Admin. Oke, langsung aja masuk ke Functions. Ini CD Functions. Sekarang saya ada di folder Functions. Kemudian saya akan install npm install yang pertama Express.js. Ini framework backend Node.js ya yang akan saya gunakan di sini. Kemudian saya akan pakai Course supaya cross origin bisa diakses oleh siapapun walaupun tidak dalam satu server. Nah, jadi nanti saya buat aplikasi front end supaya bisa akses, tidak ada wall, tidak ada penghalang. Saya install Course supaya backend saya ini mengizinkan siapapun untuk connect ke endpoint atau API yang kita buat. Oke, nextnya saya install Firebase Admin. Nah, Firebase Admin ini untuk akses ke project Firebase dengan menggunakan key yang tadi sudah kita download, JSON yang tadi kita download. Oke, nah 3 ini aja, Express, Course, dan Firebase Admin. Atau teman-teman mau tambahkan package lainnya, fitur lainnya, silahkan tinggal tambahkan di sini ya. Kita install dan kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Dan oke, udah. Kita sudah setup, kemudian next kita akan coba memulai projectnya ngoding di index.js. Kalau teman-teman buka index.js, ini adalah main file dari project Firebase function-nya. Kita bisa lihat di sini hanya mengimport ya Firebase function dan ada beberapa komentar. Komentar yang pertama itu adalah bagaimana kita mendeploy Firebase function kita ini nanti supaya live dan kita dapat URL global sehingga siapapun
dengan internet bisa akses service yang kita punya. Tentunya dengan autentikasi yang sudah kita setting ya teman-teman ya. Yang bisa akses adalah yang tahu credential ataupun autentikasi yang sudah kita set di service kita. Dan di 4 baris terakhir ini adalah Firebase Function Template ketika ada request masuk dan dia akan merespon seperti apa. Jadi ketika ada request nih, on request via HTTP atau HTTPS, maka dia akan melakukan logging. Jadi ada Firebase Function Logger, teman-teman bisa nanti cek ketika sudah di deploy Firebase Function-nya. Logger ini bisa teman-teman cek di Firebase Functions bagian log kalau sudah teman-teman deploy ya. Tapi untuk mendeploy harus pakai plan yang berbayar teman-teman ya, yang Blaze, nah pay as you go. Tapi karena saya pakai yang gratis, Spark, kemungkinan tidak bisa kita deploy nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, lognya di mana? Lognya teman-teman bisa masuk ke function, Firebase Functions, dan di sini ada logs. Tuh, jadi nanti kalau sudah di deploy, kita bisa dapat ini dashboardnya untuk monitoring di bagian health-nya, ada error atau tidak, kemudian lognya ada di sini nanti. Nah, itu tadi fungsi dari logger ya, nanti akan masuk ke sini. Kalau sudah deploy. Nah, jadi loggernya nanti masuk situ, loggernya cuma seperti ini, string dan data yang jadi request dan response. Kemudian responnya adalah hello from Firebase. Jadi nanti ketika ada yang merequest ke root dari Firebase Function project kita, responnya adalah hello from Firebase. Kita coba dulu kali ya template-nya. Saya uncomment, kita save. Kemudian untuk running Firebase Function lokal, kita bisa, saya masuk dulu ke folder backend. Kita bisa eksekusi Firebase serve. Nah, seperti ini. Maka nanti dia akan running di lokal komputer kita. Port defaultnya kalau tidak salah port 5000 seperti itu teman-teman ya. Kita tunggu. Oke. Nah. Dan ini dia teman-teman. HTTP function initialize sudah jalan di ini dia HTTP localhost portnya 5000, kemudian ada endpoint defaultnya ya, full stack web ini adalah project kita kalau teman-teman masih ingat, /US central ini adalah location server /hello world. Oh, jadi ini adalah endpoint utamanya adalah hello world ya, endpointnya di declare di sini nih. Nah, exports.hello world kemudian bla bla bla. Requestnya apa, ditangkap, responnya hello from Firebase. Kita coba sekarang melakukan get request ke sini ya teman-teman ya, ke localhost 5000 full stack US central hello world, endpoint hello world. Kita coba control klik untuk masuk ke browser untuk nge-get ke sini ya kan, localhost 5000 full stack web US central 1 hello world. Dan teman-teman bisa lihat responnya hello from Firebase text plain ya. Nice. Kita juga bisa lakukan requestnya di Postman atau HTTP tools, client tools yang teman-teman punya, Insomnia, HTTP, atau curl, dan lain-lain. Saya pakai Postman. Nah, langsung aja misalnya saya buat request, example, saya paste di situ, get ya, metodenya get. Kita coba langsung send. Kita lihat responnya, nice. Tuh, responnya hanya plain text biasa. Nah, coba sekarang kita ganti deh. Saya pengen responnya berupa JSON. Nah, kalau JSON di JavaScript saya bisa masukin dia sebagai objek biasa, ya kan? Misalnya message hello world. Nah, ini kan objek JavaScript ya. Maka nanti akan langsung di convert jadi JSON responnya. Kita coba di save, kemudian saya kembali ke browser dulu. Kita coba lakukan request lagi. Nah, JSON ya, message hello world. Kita coba request di Postman, send. Nice, responnya JSON. Teman-teman bisa lihat di sini juga JSON ya. Oke, nah itu basic dari Firebase Function Template ya. Nah, yang akan saya lakukan adalah nanti function on request ini. Nah, yang saya blok itu akan saya ubah ke function app yang saya buat sendiri. Jadi saya akan bikin objek backend dengan menggunakan Express.js. Kemudian objek app dari Express.js akan saya sisipkan di sini sehingga kita bisa atur sendiri endpoint yang akan kita gunakan. Oke ya. Nah, coba kalau endpoint root-nya kita ubah, misalnya bukan hello world tapi misalnya lintang, kita save. Coba kita
close, kemudian kita jalankan lagi function emulatornya dengan Firebase serve, kemudian dia akan running sama ya di port 5000. Hanya saja nanti endpoint mainnya bukan lagi hello world, tapi teman-teman bisa lihat nih, localhost 5000 full stack web /us central /lintang. Tadi kan hello world ya. Nah, sekarang kita coba akses via browser dulu, lintang. Nice, teman-teman bisa lihat responnya adalah JSON. Kita coba di Postman, endpointnya adalah /lintang. Nice, hello world. Oke, cool. Nah, next kita akan coba buat aplikasi Express.js, kemudian kita sisipkan di sini ya, di Firebase function on request function. Pertama saya akan sisipkan terlebih dahulu beberapa package yang sudah saya install ya. Yang pertama tentu Express.js yang tadi kita sudah install, require Express. Nah, gini. Kemudian saya juga akan import CORS. Jadi CORS cross originnya supaya bisa diakses oleh siapapun yang bukan satu origin, bukan satu server dengan service kita ya. Kita require CORS. Kemudian saya akan buat sebuah objek app, di mana app ini adalah Express method. Nah, seperti ini. Dan saya akan gunakan beberapa middleware. Nah, middleware yang akan saya gunakan tentu CORS ya. Yang pertama ini CORS app.use untuk pakai middleware. Kemudian CORS saya akan perbolehkan dari origin manapun untuk akses. Maka saya bisa declare origin CORS, function ya, method CORS, kemudian object origin, value-nya adalah true ya, ini boolean. Nah, seperti ini, siapapun bisa akses dari origin manapun. Kemudian saya juga akan pakai middleware dari Express untuk memparsing request yang berupa JSON. Nah, jadi nanti kalau ada dia melakukan post request dan mengirimkan datanya di body request berupa JSON, saya bisa melakukan parsing ke situ, langsung jadi objek JavaScript. Oke, saya bisa declare langsung express.json. Nah, atau teman-teman bisa juga pakai body parser dari yang berbeda dengan Express ya. Nah, kalau saya pakai bawaan dari Express saja, body parser JSON-nya seperti ini, express.json. Kalau sudah, kemudian saya akan buat endpoint. Nah, saya akan buat endpoint saya sendiri. Coba saya scroll ke bawah sebentar. Nah, saya mau bikin ketika ada yang nge-get ke slash. Nah, jadi ketika nge-get ke slash, ke endpoint yang tadi, /lintang tadi, apa yang akan dilakukan? Nah, misalnya di sini saya declare, saya bikin function, request, response, arrow function ya, di JavaScript. Kemudian apa yang mau teman-teman kirim sebagai respon? Nah, misalnya res.send, saya akan coba dulu hello world. Nah, simpel ya, hanya plain text seperti ini. Kemudian, ini saya komennya saya hapus saja teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman mau deploy, caranya seperti ini. Sebenarnya cuma simple, function untuk deploy itu adalah, saya tulis kalian di sini ya, cuman seperti ini, Firebase deploy. Nah, cuman seperti itu teman-teman ya. Tapi jangan lupa untuk Firebase function ini supaya bisa di-deploy, plan-nya, price yang teman-teman harus bayarkan itu pay as you go, yaitu dengan menggunakan Blaze plan ya, bukan yang Spark. Ini saya pakai yang gratisan. Oke. Mungkin saya taruh bawah aja komennya buat catatan teman-teman nanti ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau ada yang nge-get ke slash, dia akan memberikan respon hello world. Oke. Nah, sekarang app ini akan saya sisipkan ke sini. Nah, coba saya sisipkan ke sini. App. Nah, sesimpel itu. Sekarang kita akan coba running lagi Firebase function emulatornya. Saya matikan dulu. Kemudian saya jalankan lagi Firebase spasi serve. Dan dia akan running di port yang sama, port 5000. Kemudian kita coba get ke slash ya, ke endpoint rootnya. Kita lihat dapat nggak nih hello world-nya. Oke, sudah running di URL yang sama ya teman-teman ya. Saya akan langsung akses dari browser dulu untuk melakukan get request. Nice, responnya dapat hello world.
Oke, cool. Jadi Express.js saya sudah running di dalam Firebase function ya. Saya akan coba running juga di Postman, lakukan get request. Nice, dapat nih hello world. Sekarang saya coba responnya saya ubah JSON. Nah, ini saya bisa declare seperti ini. Kalau responnya JSON mungkin pakai res.json, pakai send juga bisa ya. Kemudian di dalam sini saya akan declare, saya akan kirimkan juga HTTP status code-nya. Status 200 kalau oke ya. Kemudian .json, kemudian saya masukin di sini misalnya objek JavaScript status 200, kemudian message hello world. Nah, seperti ini ya kan. Kita coba. Nanti responnya adalah JSON, yang pertama key-nya status, value-nya 200, yang kedua key-nya message, value-nya hello world. Oke ya, kita coba save, kita coba langsung running ke browser. Kita lakukan get request ke endpoint yang sama dan kita lihat responsnya seperti ini. Nice. JSON ya, status 200, message hello world. Kita coba request juga di Postman, send harusnya sama. Nice. JSON, status 200, message hello world. Oke, kita sudah berhasil menyisipkan Express application kita di Firebase function. Kita juga sudah berhasil membuat satu buah endpoint ya, ke root slash, jadi endpoint home-nya istilahnya, main atau default atau root dari endpoint yang kita buat di Firebase function, dan responnya sudah jalan. Nah, next saya akan buat dua buah endpoint. Yang pertama adalah app.get ke /students, dan yang kedua saya akan buat endpoint app.post/students. Nah, jadi ketika nanti ada yang nge-get ke /students, jadi endpoint tadi localhost 5000 /fullstack /central1 /lintang /students, ketika ada yang melakukan get request ke situ, dia akan get semua data, ambil semua data dari Firebase Cloud Firestore. Nah, jadi saya akan coba buat endpoint untuk mengambil semua data dari Firebase Cloud Firestore. Tadi di Firestore kita sudah punya satu buah data, ya kan? Yang tadi kita setup initial document. Nah, ini ambil semua data dari Firebase Cloud Firestore, dan kalau ada yang ngepost ke /students dengan format data tadi, ada nama, ada kota ya tadi ya, kalau tidak salah di Firebase. Coba kita cek dulu di Firebase Firestore database. Tadi datanya adalah nama dan usia, sorry. Nah, jadi ada nama dan usia plus waktu ya. Nah, nanti akan kita insert ke sini datanya. Jadi kalau ada yang ngepost ke /student, melakukan post request ke /student, plus mengirimkan di body requestnya ada nama, usia, dan waktu, maka dia akan insert data ke Firebase Cloud Firestore. Nah, itu yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, nah ini ada error karena saya ngaco di sini ya, harusnya di komentar. Oke, sekarang saya hapus dulu. Pertama, untuk melakukan hal itu, saya akan setup terlebih dahulu konfigurasi untuk akses Firebase project saya dengan menggunakan credential yang tadi sudah kita download, teman-teman ya, file JSON yang tadi sudah kita download. Saya akan buat folder di sini, misalnya config untuk configuration. Nah, saya akan masukkan file JSON yang tadi kita download dari Google Cloud Platform ke sini, teman-teman ya. Nah, filenya adalah ini dia. Nih, tadi punya saya credentialnya, saya masukin ke config. Oke, sudah di situ. Ini value-nya, teman-teman ya. Nah, teman-teman juga akan dapat seperti ini strukturnya, dan value-nya saja yang berbeda ya. Nah, oke. Ini nggak apa-apa, kayak expose, nanti akan saya hapus projectnya ya. Oke, nice. Kemudian saya akan ubah dulu namanya deh. Ini namanya kan agak susah ya, panjang. Saya akan ubah dulu supaya simple. Saya kasih nama key aja, key.json. Nah, credential key, API key ya. Oke. Kemudian saya akan buat di config ini untuk penghubungnya, yaitu saya buat kasih nama db.js. Kemudian di dalamnya saya akan import si Firebase admin tadi. Nah, untuk membaca si key tadi, kita bisa pakai Firebase admin ya. Kita langsung declare aja const fire misalnya, kasih nama bebas,
kita require si Firebase admin ya, Firebase admin. Oke, kalau sudah kemudian kita import juga key.json-nya tadi, yaitu const key sama dengan require file JSON-nya, yaitu key.json ya kan, dia ada di satu root yang sama, satu folder, berarti saya bisa panggil // kemudian key.json, itu dia. Nah, seperti ini. Kemudian nextnya saya akan initialize app dari Firebase admin. Caranya adalah panggil aja si fire.initialize app, kemudian kita declare credentialnya siapa. Nah, credentialnya tidak lain adalah si key.json. Kita bisa panggil fire.credential.certificate. Nah, ini dia certificate, kemudian masukin key yang tidak lain adalah key.json. Oke, kalau sudah kemudian kita buat sebuah variabel database, misalnya db, di mana db ini nanti akan akses Cloud Firestore. Caranya adalah kita harus declare dulu si Fire-nya supaya terautentikasi ya, bahwa kita itu eligible untuk akses, kita diperbolehkan untuk akses si project Firebase saya, Fire, kemudian masuk ke Firestore. Ini dia, fire.firestore, dia function. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kemudian saya akan import nih si db-nya supaya bisa diakses index.js. Nah, jadi kalau teman-teman punya fitur lain dari Firebase yang butuh authentication, teman-teman bisa panggil langsung nih fire.apa gitu, fitur yang teman-teman inginkan. Karena di sini saya cuma aktivasi tadi Firestore aja ya, maka saya bisa panggil Firestore. API-nya sudah aktif, credential-nya sudah dapat ya kan, di awal tadi kita setup. Kemudian kita export aja modul.export. Siapa yang mau diekspor, yaitu sama dengan db. Nah, sesimpel ini. Jadi nanti db akan saya akses di index.js. Nah, db ini bisa akses ke Cloud Firestore saya, di mana di situ sudah ada collection students ya kan, dan bisa akses dokumen-dokumen atau data-data di dalamnya. Nice. Kita sudah setup database-nya, credential dan juga connection-nya ke database di Cloud Firestore. Kemudian kita kembali ke index.js. Kita akan import dulu ya si si Fire tadi, si database yang ada di configuration tadi. Caranya kita tinggal declare aja langsung, misalnya di sini. Oke, saya tambahkan di sini ya. Const db requires. Jadi saya akan import si db yang tadi diekspor ya. Nah, kita import langsung dari filenya ada di folder config ya kan, config/db. Nah, seperti ini, db.js ya. Nice. Kalau sudah, kemudian kita bisa declare juga collection-nya. Nama collection-nya apa nih? Jadi database-nya ini. Nah, credential-nya di situ, koneksinya di situ. Kemudian nama collection-nya apa yang mau kita akses. Nah, collection-nya kan student tadi ya. Coba kita lihat ke Firestore database. Ini dia. Nih collection-nya adalah students. Kita bisa declare const, misalnya saya kasih nama student db gitu ya. Student db. Di mana student db itu adalah db.collection. Nah, collection, kemudian nama collection-nya apa? Nah, nama collection-nya adalah student. Dia ada di root utama ya. Nah, dia ada di root utama, berarti saya bisa panggil seperti ini, /students. Nah, kalau misalnya saya punya collection di dalam collection, misalnya di dalam student ini ada collection lagi, maka saya bisa declare seperti ini, /student/collection teman-teman yang baru ya, yang ada di dalam students. Oke, karena sekarang saya punya collection hanya satu, yaitu student, dan dia ada di root path dari Firestore di Firebase, maka saya aksesnya seperti ini. Oke, nice. Kalau sudah, tinggal kita buat endpoint untuk get datanya dan juga untuk post datanya. Kita coba dulu buat endpoint untuk get datanya dulu teman-teman ya. So, saya bisa declare app.get, misalnya getnya ke /students. Nah, jadi ketika nanti ada request ke /students, saya akan ambil semua data di Cloud Firestore. Nah, saya bisa declare seperti itu. Saya bisa pakai request response
arrow function sama ya, seperti biasa. Kemudian di dalam sini saya bisa declare datanya dulu, atau kita declare students dulu, dimana students itu adalah untuk ngambil semua data. Kita bisa panggil student db, tadi nama database, nama collectionnya ya, .get. Nah seperti ini untuk mendapatkan semua data. Ini kita bisa tambahkan juga fitur asynchronous function ya, async await. Jadi di sini saya tambahkan aja async await, karena ini responnya nanti promise kalau teman-teman baca dokumentasinya ya. Nah, maka better saya tambahkan async await function di sini. Kemudian ketika di get, nanti saya akan masukkan data-datanya sebagai respon. Nah, jadi nanti data-data dari students yang ada di Firestore akan muncul di situ. Oke. Tapi sebelumnya saya akan coba buat function response default dulu ya, misalnya status 200, kemudian message-nya get students. Nah ini dummy respon dulu ya, karena saya mau lihat dulu students ini isinya apa. Oke, kita juga bisa declare misalnya, karena students ini nanti berupa Firebase dokumen data. Nah kalau dokumentasinya ini bisa kita lakukan looping, misalnya saya bisa declare seperti ini, students for each. Nah, for each untuk setiap data itu disebut dokumen kan ya. Untuk setiap dokumen apa yang mau teman-teman lakukan? Nah, lakukan di sini. Saya misalnya akan console.log dulu, lihat datanya dulu teman-teman ya. Misalnya data. Nah, datanya ada di function atau method data seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat dulu nanti ya di console apa yang keluar. Nanti responnya sih pasti seperti ini, get students. Kita coba jalankan dulu, kita save, kemudian Firebase serve. Oke, dia sudah running nih di sini ya. Kita coba sekarang ke browser dulu, karena get request bisa kita lakukan di browser, /students ya kan. Jangan lupa tadi endpoint yang kita buat adalah /students. Kita coba eksekusi request ke sana. Nah, teman-teman bisa lihat nih, statusnya sudah sesuai ya, get students, ya kan? Kita lihat di konsol apa yang terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat nih, tuh, Cloud Firestore emulator is not running. Oke, so calls to Firestore will affect production. Oke, kebetulan kita pakai test mode ya, nggak masalah. Dan teman-teman bisa lihat nih, tuh, datanya keluar seperti ini. Waktu ada. Nah ini timestamp-nya ini Firebase timestamp ya teman-teman ya, memang unik. Termasuk objeknya tadi kan ini students itu bukan array biasa, tapi Firebase Firestore dokumen data. Nah jadi memang buat struktur sendiri ya. Oke, nah seperti ini. Nama Ali usia 20, sama seperti data yang kita punya di Firestore nih. Nama Ali usia 20. Nah timestamp-nya seperti ini kalau teman-teman nanti convert ya. Oke, nice. Kita sudah dapat. Sekarang tentu data nanti akan banyak ya teman-teman ya. Datanya nanti kan ada banyak, bukan cuma satu. Jadi coba kalau saya tambahkan satu data lagi deh. Kita add dokumen ya teman-teman ya. Auto ID, kemudian dia punya field nama, namanya Bambang. Add field lagi usia. Usianya misalnya number ya, number 23. Kita add field lagi waktu, kemudian timestamp, kita masukin tanggal 2 Maret jamnya 00.00. Kita save dan sip, kita punya dua dokumen ya, satu Ali, satu Bambang. Nah kita coba sekarang lakukan get request lagi. Saya request sekarang lewat Postman deh. Nah ke /students get ya, jangan lupa get, kemudian kita send, responnya nice, get students. Kita lihat sekarang di konsol, di terminal. Nah teman-teman bisa lihat nih, itu sekarang ada dua data, ada Bambang usia 23 dengan timestampnya waktu, dan Ali usia 20 dengan waktu timestamp. Nice. Oke, cool. Kita sudah dapat datanya ya. Sekarang tinggal gimana kita ramu datanya supaya jadi respon yang bagus. Jadi nanti responnya bukan get students tapi ya list of students.
Nah, saya juga bisa dapat ID dokumen. ID dokumen tadi itu yang ini, teman-teman. Nah, ini ID ini saya juga bisa dapat pakai doc.id. Nah, doc.id. Oke, mungkin kita rapihin dulu datanya kali ya, teman-teman ya. Jadi di sini nggak perlu saya konsol log lagi. Sekarang saya akan buat sebuah objek di sini. Misalnya saya declare dulu sebuah array. Nah, jadi saya buat dulu array data berupa array kosong. Nah, jadi nanti looping setiap dapat data dia akan masukin dulu append ke data ini, kemudian data ini nanti yang kita jadikan sebagai responsnya. Nah, jadi di sini nanti message-nya atau student gitu ya, atau data. Nah, datanya adalah si data. Nah, data ini. Atau ini kita ubah biar tidak ambigu ya, students. Nah, data tadi itu sebenarnya key dari JSON-nya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya ubah aja ini students data. Oke. Nah, jadi nanti setiap dapat data saya append ke array sini. Nah, caranya gimana? Pertama saya perlu declare data.push aja. Nah, saya push. Kemudian apa yang mau di-push? Nah, di-push ini berupa objek, misalnya ada ID. Kita daftarin dulu ya, apa aja yang mau kita masukin ke situ. Terus ada nama, ada usia ya kan, dan ada waktu. Nice. ID-nya siapa? ID-nya tidak lain adalah doc.id. Nah, ini nanti dapat ID dari dokumen. Kemudian namanya siapa? Namanya adalah si doc.data ini. Kemudian nama ya kan, ini nama. Nih doc.data itu kan satu data seperti ini. Kemudian kalau mau ambil namanya aja ya .nama ya kan, .nama, .waktu, .usia. Nice. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Usia dan waktu. Nah, waktunya saya panggil ini waktu. Nah, tapi ini timestampnya bentuknya seperti ini supaya proper dibaca sebagai response, supaya terbaca seperti yang ada di Firebase juga misalnya. Nah, ini kan lebih enak dibaca ya. Atau misalnya saya pengen ubah dulu ini jadi date di JavaScript ya, maka saya bisa panggil Firebase timestamp, itu ada metode to date. Nah, seperti ini. Oke, nice. Kita lihat dulu ya. Kita coba dulu. Kita lihat nanti isi dari data ini apa di students ini. Kita coba save, kemudian kita running lagi di Postman. /students. Kita send get request dan responsnya teman-teman bisa lihat tuh dia. Nice. Ada status 200, kemudian ada key students, isinya adalah array. Nah, ini tadi kenapa kita push ya, kita append. Terus data pertama seperti ini. Tuh, kita dapat nih ID-nya, kita dapat juga nama, usia, dan waktu. Waktunya jadi seperti ini kalau kita pakai function toDate dari Firebase function ya. Nice. Cool. Nah, kita sudah buat satu buah endpoint untuk get semua data di collection students. Nah, sesimpel itu. Next, kita akan coba buat endpoint untuk post data ke /students, sehingga nanti kita bisa nambah data dengan endpoint ini, dengan melakukan request ke endpoint /students ya, melakukan post request. Caranya saya akan langsung buat endpointnya di sini, app.post, kemudian ke /students, kemudian ada request dan response sama ya, row function. Nah, yang penting function di dalam situ. Kemudian nextnya saya akan coba nanti kliennya akan mengirimkan di body requestnya itu berupa JSON. JSON-nya itu cukup nama dan usia aja. Nah, jadi nanti ketika ngepost dia akan ngirim nama dan usia. Terus kita akan generate ID dan waktunya, kemudian dikirim ke Firestore. Oke teman-teman ya, jadi yang klien perlu kirim hanya nama dan usia aja, ID dan waktu biar kita backend yang generate. Oke ya, nah gimana caranya? Berarti kita declare dulu const body untuk mendapatkan body request yang dikirimkan oleh klien, itu rec.body, request.body. Nah sesimpel ini.
Kemudian kita declare juga misalnya waktunya kali ya. Nah, waktu untuk nanti dikirim ke Firestore sebagai key waktu ya, timestamp. Nah, kita declare dulu waktunya. Waktunya kan saya pakai JavaScript aja, new date biasa. Nah, begini. Nggak pakai library lain kayak moment.js misalnya, nggak perlu, saya pakai date aja. Kemudian untuk memasukkan data, teman-teman bisa panggil seperti ini, studentdb, nama collectionnya kan ya, .doc, dokumen, dalam kurung, masukin nih ID-nya. Nah, ID masukin di sini, kemudian .set, masukin data yang mau teman-teman kirim. Oke, jadi studentdb, collectionnya, .doc_id, ini untuk masukin ID-nya, set data yang mau teman-teman kirim. Nah, jadi nanti dia akan create dokumen baru dengan ID ini, kemudian datanya adalah data ini, field-fieldnya sesuai dengan data ini. Oke, ID itu kan yang ada di sini, ini ID, kemudian data itu adalah nanti ini, ada beberapa field, nah di sebelah kanan ini, nama, usia, dan waktu. Oke, tapi yang perlu dikirim oleh klien di body requestnya hanya nama dan usia saja, karena ID dan waktu, ini time-nya, waktu sudah kita declare di sini, nanti kita pakai itu. Oke, nah ID-nya supaya unik, saya akan pakai time-nya aja ya teman-teman ya. Saya akan pakai time-nya itu aja. Kalau ID mesti unik ya, teman-teman bisa pakai algoritma yang lain, bikin JWT-nya, session ID, bisa juga boleh ya sebagai ID. Teman-teman bisa juga buat base 64 atau encode dengan algoritma tertentu, dipersilahkan. Tapi di sini saya hanya akan pakai waktu aja sebagai ID-nya ya. Jadi time, tentu saya harus kirim misalnya jadi format yang isostring, misalnya kita bisa isostring. Format isostring teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat sebagai ID, kemudian datanya. Nah, datanya saya masukin berupa objek. Nah, apa aja nih? Yaitu nama, kemudian ada usia, ya kan? Dan jangan lupa waktu. Nah, seperti ini. Namanya siapa? Nama itu kita dapat dari body request dari klien. Nah, jadi dari body dot nanti dia harus ngirim nama misalnya. Nah, jadi nanti kliennya harus ngirim nama dan usia, body.usia. Sementara untuk waktu kita akan declare dari time. Nah, ini yang udah kita punya ya, time. Nah, jadi nanti kliennya akan ngirim JSON cuman 2 key aja, nama dan usia, terus nanti akan dikirim dari kita ke Firestore, ada ID-nya time.toIsoString, kemudian ada nama, ada usia dari klien, dan waktu yaitu time. Nice. Nanti kita coba ya. Jangan lupa kita kasih respon juga ya. Nah, kita kasih respon. Responnya saya tulis seperti ini aja. Response. Saya copy, paste di sini. res.status200.json, kemudian saya akan masukin ini aja. Nama, usia, dan waktu. Saya copy aja ya. Saya copy. Kemudian saya jadikan respon di sini. Students. Objek lagi. Nah, begini. Jadi nanti begitu berhasil, responnya adalah status 200, studentsnya adalah keluar nih, nama siapa, usia berapa, dan waktunya kapan. Oke, kita coba ya. Kita save. Kemudian kita lakukan post request di Postman ke endpoint yang sama. Dan jangan lupa di body requestnya kita kirim nama dan usia. Oke, kita ke Postman, kita ubah metodenya dulu ke post. Kemudian di body requestnya kita kirim. Nah, body requestnya kita pilih row, pilih JSON. Nah, begini. Terus kita ketik aja deh. Ada nama, ya kan? Siapa nama yang mau dikirim? Misalnya Caca, dan usia. Misalnya 22. Nah, sesimpel itu. Oke ya, jadi dari klien kita kirim nama Caca usia 22, kemudian kita send. Kita lihat responnya. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Responnya seperti ini. Nama Caca usia 22, waktu, dapat nih timestamp-nya seperti ini. Nah, ini adalah isostring ya yang tadi kita kirim ke dokumen.id di Firestore. Nah, sekarang kita lihat.
Apakah data Caca usia 22 ini masuk ke Firestore? Kita lihat sekarang di Firestore. Nice, teman-teman bisa lihat nih, ada dokumen dengan ID, tanggal, ISO string ya, timestamp. Kita klik, datanya nama Caca usia 22 masuk. Nice. Kalau kita masukin data baru, misalnya Denny, di sini ya, di body request, Denny usianya 24. Kita send. Nice, masuk nih Denny 24. Kita lihat di Firestore. Ini dia datanya. Nama Denny usia 24. Nice. Sekarang kita coba get ya. Kita lakukan get request untuk ngambil semua data. Harusnya ada 4 sekarang. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Yang pertama Caca, Denny, Bambang, dan Ali. Nice. It works. Nah, itu dia teman-teman untuk backend-nya ya, sesimpel ini. Jadi kita sudah buat sebuah aplikasi sederhana untuk melakukan post dan get ke Firebase Function, yang mana Firebase Function kemudian untuk get students mengambil semua data dari collection students, dokumennya semua diambil. Kemudian untuk melakukan post data ke /students, dia akan memasukkan data ke Firebase collection students dengan properti nama, usia, dan waktu. Kita sudah selesai di backend-nya teman-teman. Kalau teman-teman mau deploy, tadi ya, komennya tinggal Firebase deploy. Tapi pastikan teman-teman pakai Blaze plan ya, yang berbayar. Nah, silahkan teman-teman coba Firebase deploy, tapi silahkan pastikan plannya yang berbayar dulu. Maka nanti teman-teman akan dapat URL globalnya. Jadi kalau ini kan kita jalan di localhost ya, HTTP localhost 5000. Nah, kalau teman-teman deploy nanti teman-teman akan dapat URL dari Firebase Functions. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak punya Blaze plan tapi teman-teman tetap ingin deploy atau mungkin mendapatkan URL global supaya bisa diakses via internet oleh siapapun, gimana caranya? Tentu ada banyak cara teman-teman ya. Teman-teman bisa deploy ke service yang free misalnya, bukan di Firebase, di tempat lain, misalnya di Heroku atau DigitalOcean atau di GCP yang free tapi ya, bisa teman-teman gunakan. Walaupun di GCP dan Firebase untuk aktivasinya perlu kartu kredit barangkali ya untuk payment account. Nah, teman-teman bisa lakukan juga misalnya port forwarding dengan ngrok, dengan local tunnel, dengan pagekite atau localhost.run. Nah, sekarang saya akan coba ya melakukan port forwarding dengan menggunakan local tunnel aja yang simple, dan kebetulan ini juga menggunakan Node.js di mana local tunnel itu package-nya ada di Node Package Manager. Jadi kita bisa install. Coba saya buka split terminal ya. Teman-teman bisa install local tunnel, npm install global -g local tunnel. Nah, jadi saya akan coba pakai local tunnel untuk mengekspos service lokal saya ini di port 5000 supaya dapat URL global supaya bisa diakses dari internet oleh siapapun misalnya ya. Nah, kita bisa install dulu local tunnel. Kalau teman-teman ingin belajar tentang local tunnel, simpelnya ya, saya sudah sediakan tutorialnya di tutor after ngantor, video tentang local tunnel tutorial. Oke, kalau sudah terinstall, maka kita coba reload dulu ya Firebase functionnya, Firebase serve, maka dia akan jalan di port 5000. Kemudian dengan local tunnel saya akan expose port 5000, kemudian nanti dia akan generate URL dynamic ya, URL dynamic yang setiap running akan berubah, yang bisa kita manfaatkan. Oke, ini localhost 5000. Kemudian saya akan langsung gunakan local tunnel. Saya akan expose -- port 5000. Nah, maka nanti saya akan dapat URL global dari local tunnel dan kita bisa akses dengan URL tersebut. Jadi seakan-akan project Firebase kita ini terdeploy ya online. Ini dia tuh, ini dia. Oke, kita coba Ctrl C. Kemudian nanti ini endpointnya ya, full stack web US Central Lintang. Kita coba dulu. Nah, kita coba dulu di sini. Saya akses loka.lt. Nah, nanti begitu teman-teman akses akan ada halaman welcome gitu ya. Halaman apa ini namanya? Halaman reminder kalau di local tunnel yang sebenarnya ini bisa kita bypass.
Jadi untuk membypass nanti di front end-nya saya akan tambahkan header request ini ya, supaya tidak terhambat ke halaman ini. Nah, kita langsung klik to continue aja. Kalau di browser nanti akan masuk ke sini. Nice. Not found, tapi karena ini kita akses bukan di URL yang benar ya, yang kita setting di Firebase function, kita harus tambahkan ini. Nah, endpoint yang sebenarnya adalah /fullstack/uscentral/lintang. Oke, saya tambahkan di sini /fullstack/uscentral/lintang. Nah, kita coba eksekusi. Dan teman-teman bisa lihat. Nah, nih dapat nih status 200 message hello world. Oke ya. Jadi URL-nya seperti ini. Ini nanti dynamic. Kalau teman-teman matikan ketika dihidupkan nanti berganti lagi URL-nya. Oke, kita coba sekarang ke /students. Nice, dapat juga nih datanya. Tuh, seperti ini. Oke ya. Kita coba running di Postman juga ya. Copy dulu nih URL-nya. Kita coba get /students. Dan responnya seperti ini teman-teman. Tuh, dapat semua datanya ya. Kita coba post data deh. Post, kemudian saya masukin nama Ais, usia 21, kita send datanya. Nice, masuk. Sekarang kita coba get students. Ada Caca, ada Denny, ada Ais nih. Ada datanya masuk ya, Ais, Bambang, dan Ali. Nice. Nah, itu dia teman-teman alternatif barangkali ya. Kalau teman-teman tidak bisa deploy seperti saya karena plan-nya kita pakai yang free. Dan saya tidak mau bikin account lagi untuk payment di Google Cloud Platform ya. Sudah habis kartu kredit dan virtual kartu kreditnya. Nah, teman-teman bisa gunakan port forwarding salah satunya dengan local tunnel. Selanjutnya kita akan coba menginisialisasi project React.js untuk front end-nya. Kali ini saya akan coba menggunakan Create React App karena saya hanya akan membuat single page application ya. Teman-teman juga bisa membuat React application dengan Next.js, dengan Gatsby, atau dengan flexible toolchain lainnya seperti Neutrino, kemudian ada Razzle, Parcel, dan lain-lain. Oke, saya akan buat project front end-nya di repo yang sama, jadi full stack Firebase, saya punya folder backend, dan saya akan buat project-nya di folder front end. Oke ya, saya akan buka terminal terlebih dahulu. Oke, kita close beberapa. Nah, kemudian saya akan buat React application-nya dengan create React app. Oke, caranya cukup simple, kita tinggal declare aja npx create React app, spasi, nama projectnya atau nama folder directory repo utama untuk front end-nya ya. Saya akan pakai front end. Nah, jadi ada back end, ada front end. Oke, kita eksekusi dan kita tunggu hingga proses pembuatan project selesai ya. Oke, sudah selesai. Teman-teman bisa lihat notifnya ya di sini, happy hacking. Artinya template React application dengan Create React App sudah jadi, dan teman-teman bisa lihat ini ada folder front end dan isinya adalah template basic dengan main filenya adalah app.js di folder source ya, src ini. Nah, ini dia. Jadi gambaran umumnya saya nanti akan membuat sebuah React application, single page application aja, satu halaman, dimana di halaman utamanya itu nanti dia akan menampilkan semua data yang ada di Cloudflare Store. Jadi dia nanti akan mengakses get request ke endpoint student yang tadi kita bikin di backend. Kemudian data yang sudah di get ditampilkan di render ya, ditampilkan atau di render di halaman utama dari React application itu. Di halaman yang sama juga nanti ada formulir untuk mengirim data ya, untuk post ke backend student juga. Jadi melakukan request ke /post. Kemudian datanya tersimpan di Firestore dan langsung di get kembali atau diambil datanya ke front end dan ditampilkan. Jadi nanti semacam aplikasi sederhana untuk nambah data dan ambil data. Cuman get dan post ke back end yang sudah kita buat tadi. Oke ya, gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi ada satu halaman, ngambil semua data, kemudian ada formulir untuk ngirim satu data, setelah data terkirim dia ambil. Nah, untuk mengakses backend-nya, untuk melakukan request, saya akan pakai package namanya Axios. Sebenarnya pakai fetching juga bisa, atau pakai package yang lain teman-teman bisa gunakan di React.js. Saya akan pakai Axios, saya install dulu. npm install
Axios. Nah, Axios ini untuk melakukan HTTP request nanti ya ke backend yang sudah kita buat tadi dengan Firebase Function dan Express.js. Oke, kita install. Kemudian nice, sudah terinstall ya. Kalau sudah, kita akan coba running dulu lokal di browser ya. Kita start projectnya. Caranya adalah npm start sesuai script yang tadi ada di package.json. Ups, ada yang error. Oh iya, saya harus masuk dulu ke folder frontend ya, karena projectnya ada di frontend. Masuk dulu ke frontend, baru npm start. Kita tunggu, dia nanti akan running di port 3000 ya by default. Nah, ini dia. Nice, localhost 3000. Nah, keluarnya seperti ini teman-teman tampilannya ya. Ada icon atau logo dari React.js, melakukan rotasi gitu, berputar, dan di bawahnya ada edit src/app.js and save to reload. Nah, jadi app.js di folder src, source ini merupakan file utamanya ya, main filenya. Nice, kita sudah buat sebuah project React application dengan create React app. Kita bisa running juga npm start. Kita juga sudah install Axios untuk melakukan HTTP request. Dan next kita akan coba build ya, development di app.js. Nah, ini dia. Misalnya kalau saya ubah di sini. Nah, saya ubah, saya tulis tag H1, ini JSX ya. Bentuknya mirip HTML tapi ini adalah JSX namanya. Misalnya saya ketik hello world. Kita save. Kemudian saya buka kembali browsernya. Teman-teman bisa lihat nih, hello world. Nice. Oke, sesimpel itu. Kita akan mulai membuat project ini terkoneksi ke backend, bisa melakukan get request dan bisa melakukan post request. Pertama saya akan aktifasi kembali server backend-nya. Tadi saya matikan teman-teman ya. Saya masuk ke terminal, masuk ke backend, kemudian saya aktivasi servernya dengan Firebase, serve command-nya, kita eksekusi, dan saya akan gunakan local tunnel lagi supaya bisa diekspos secara global ya, tidak hanya di lokal. Better sebenarnya teman-teman deploy ke Firebase function ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah running. Di sini kita cek dulu teman-teman ya. Saya copy, saya buka di browser aja. Saya lakukan get request ke /students. Dan seperti yang sudah kita coba sebelumnya, nah ini dia, dapat datanya ya. Oke. Ini lokal ya teman-teman ya, masih jalan di lokal. Nah, selanjutnya kita akan coba running dengan local tunnel. Jadi saya akan buka split lagi. Kemudian local tunnel dash port 5000. Saya akan expose port 5000 supaya bisa diakses via internet ya, global, dan memiliki URL. Ini dia URL-nya. Kita coba copy. Nah, tinggal kita ubah nih localhost 5000-nya dengan URL dari local tunnel ya. Nah, seperti ini. Saya eksekusi. Seperti yang pernah kita coba ya, kalau dengan local tunnel nanti kita akan ada halaman reminder seperti ini, halaman penghalang ya bisa dibilang ya. Jadi nanti ketika ada yang request misalnya dari aplikasi saya, nanti dia akan kehalang dengan halaman reminder ini teman-teman. Nah, supaya tidak terhalang, teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini. Untuk membypass dari page ini supaya tidak terhalang ini, teman-teman bisa tambahkan nanti headernya ini, bypass tunnel reminder, dan value-nya bebas apapun ya. Oke, gitu teman-teman ya. Kalau kita klik to continue, dan saya dapat datanya, data yang ada di database kita ya, Firebase Cloud Firestore. Nice. Jadi nanti saya akan tembak ke saya akan tembak ke URL ini. Nah, saya copy dulu URL-nya, saya masukkan ke front-end aplikasi saya di React. Nah, di sini, kemudian saya tambahkan terlebih dahulu URL-nya ya, sebagai konstanta. Misalnya di sini kita declare const URL. Nah, masukin di sini misalnya ya. Nah, better teman-teman bisa pisahkan di environment file misalnya, atau config file, supaya lebih rapi ya struktur datanya. Dan tidak terekspos nih, URL backend kita tidak terekspos.
Oke. Kalau sudah, kemudian saya akan import terlebih dahulu untuk bisa melakukan request ke service backend kita ini. Kita perlu import tadi package yang sudah diinstal sebelumnya, teman-teman, yaitu Axios. Import Axios from Axios. Nice. Kalau sudah, kemudian saya akan buat function untuk get datanya terlebih dahulu ya. Jadi supaya ketika nanti kita butuh untuk ambil data, kita bisa panggil langsung function untuk ngambil data. Saya akan buat di sini. Nah, misalnya const get data. Nah, saya buat function namanya get data. Kemudian saya pakai arrow function. Nah, di sini kemudian saya bisa tambahkan Axios untuk melakukan get request. Axios.get dalam kurung URL-nya. Nah, URL adalah alamat dari service yang akan kita akses ya, teman-teman ya. Axios.get URL. Kalau berhasil kita masukin ke function then, kalau gagal ke catch. Nah, seperti ini. Kita coba dulu, teman-teman ya. Kalau berhasil, apa yang kita bisa dapat? Coba. Then, kemudian ini response. Saya pengen konsol aja, .log response-nya. Nah, res. Begitu pula kalau gagal ya. Nah, kalau gagal, misalnya errornya apa. Nah, jadi ini saya ganti aja namanya error. Nah, seperti ini. Kemudian supaya function get data ini dijalankan ketika pertama kali aplikasi kita terrender di browser, saya bisa tambahkan hooks, React hooks, use effect, teman-teman ya. Jadi kita perlu import terlebih dahulu. Misal di paling atas ini, import React, dan saya akan import use effect from React. Nah, seperti ini. Jadi saya import React, kemudian saya import juga use effect. Use effect ini nanti hooks yang bisa kita pakai untuk mengeksekusi get data ketika pertama kali di render misalnya. Oke, saya masukin use effect-nya di sini. Use effect. Kemudian arrow function. Kemudian saya akan panggil si function ini, get data ya. Nah, kita lihat di konsol nanti ya, dia keluar apa enggak. Coba. Nah, seperti ini. Kita coba save dulu, save, dan dia nanti akan reload ya kan. Kemudian saya ke browser, kita inspect ke konsol. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini ada objek. Coba kita reload ya. Teman-teman lihat di konsol. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, dapat nih datanya. Nah, ternyata data ada di property data. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Nih, property data. Kemudian ada students, ada status, ada students. Nih, studentsnya ada 5 ya. Sudah ada 5. Tuh, indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Nice. Berarti kalau saya mau dapatkan studentsnya, saya bisa panggil di konsol log yang ini tadi, res.data.students, ya kan? Kita save, kita lihat ke sini, kita reload. Nah, ini langsung ngeprint studentnya ya, ada 5, indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isinya adalah data students yang ada di Cloud Firestore. Nice. Kita sudah sukses nih terhubung ke backend dan sudah membuat functionnya ya untuk menghubungi, untuk melakukan get request. Nice. Nah, langkah selanjutnya saya pengen data-data ini ditampilkan di halaman React aplikasi saya ini. Nah, sekarang saya masuk ke bagian return dari function komponennya. Ini dia bagian returnnya ya. Mungkin image logonya saya komen dulu. Nah, di sini saya akan tampilkan di sini nih, list student. Nah, list student akan muncul di sini. Nah, gimana caranya? Mungkin paling mudah kita akan buat terlebih dahulu state ya, state lokal di sini. Jadi untuk membuat state untuk function komponen di React saya bisa tambahkan use state. Nah, itu dia. Kemudian saya akan buat state misalnya data ya. Saya buat const di mana dia adalah data. Kemudian untuk merubah
data ini, untuk merubah state data, saya perlu set data. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa masukin initial value-nya dengan use state hooks yang tadi kita import barusan. Value dari data ini awalnya misalnya list kosong. Nah, karena data ini nanti saya akan masukkan data-data student ini langsung masuk ke sini. Nah, jadi awalnya array kosong. Kemudian ketika terrender dia akan ngambil datanya dan kita akan set data ini sebagai students. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Caranya tinggal kita langsung aja nih di sini ya. Di sini kita bisa set si data itu, set data siapa? Yang tadinya data ini adalah list kosong ya, array kosong. Saya pengen masukin student. Nah, student tadi datanya ada di sini, res.data.students. Berarti saya masukin ke sini. Nice. Setelah kita set datanya menjadi list of student atau array dari student, kemudian gimana cara merendernya di bagian return function komponen di sini? Nah, di sini caranya kita bisa langsung melakukan looping, teman-teman ya. Bisa langsung melakukan looping ke state data yang sudah kita buat tadi. Nah, ke state data ini. Gimana caranya? Caranya kita tinggal, ada banyak cara ya. Nah, cara paling mudah mungkin dengan menggunakan mapping. Nah, data.map. Saya akan melakukan mapping untuk setiap elemen yang ada di data. Kemudian saya buat function di dalamnya ya. Arrow function. Nah, begini. Parameternya adalah value-nya, kemudian indeksnya. Nah, jadi kalau di mapping, dalamnya ada function. Parameter pertama, argumen pertama adalah value-nya, datanya, dan i ini adalah indeksnya. Nah, i ini nanti bisa kita pakai untuk key untuk setiap elemen ya. Nah, karena di React kalau ada looping, kita bisa tambahkan key-nya. Oke, kemudian saya akan tampilkan sebagai apa di sini. Nah, misalnya saya akan tampilkan misalnya ini begini, coba tampilkan sebagai tag P misalnya ya. Nah, tag P, paragraf biasa. Kemudian apa yang mau saya tuliskan di situ? Nah, saya bisa tambahkan dulu key-nya di sini tadi sebagai indeksnya. Key-nya adalah i. Kemudian yang ada di dalam paragrafnya ini adalah misalnya value-nya kan ada ini ya, ID, nama, usia, waktu. Nah, saya akan tampilkan nama dan usia aja misalnya. Oke ya, nama dan usia. Berarti saya bisa tambahkan di sini. Ini adalah val.nama dan val.usia. Nah, val ini merujuk pada data ya, satu data ini. Nah, ini satu data, val .nama, .usia, ini juga file karena dia akan melakukan looping ya, mapping. Oke, nice. Kita coba kita save, kemudian kita buka di browser. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Coba kita reload ya. Kita reload. Nice, dapat nih. Oke. Kita coba reload lagi. Oke, dapat ya. Oh, dia running terus. Kita harus stop dulu di use effect-nya, teman-teman ya. Tunggu, biar dia lakukannya satu kali aja. Di bagian use effect, nah ini dia, get data, kemudian kita bisa tambahkan parameter array kosong di sini. Coba kita save, kemudian kita reload. Nah, sip, sekali aja kan? Tuh, sekali aja. Dan datanya teman-teman bisa lihat nih, tuh masuk di sini. Cool. Oke ya, nice. Oke, kita sudah bisa nih melakukan get request dan merender data-datanya di halaman React.js. Hello World-nya mungkin saya hapus saja ya. Supaya tidak terhambat oleh local tunnel page reminder tadi teman-teman ya. Halaman pertama ketika diakses, ini kebetulan bisa langsung akses karena halaman page-nya, page untuk remindernya sudah kita lewati ya, sudah kita skip tadi, klik to continue, jadi dia bisa langsung akses. Nah, supaya lebih aman tadi, sesuai dengan requirement dari local tunnel, kalau mau melewati page tersebut, kita bisa tambahkan header bypass tunnel reminder. Oke ya, kelewatan. Oke, kita tambahkan deh headernya biar lebih rapi juga. Nah, di app.js,
Kemudian di bagian axios.getURL kita bisa tambahkan headersnya. Nah, misalnya saya buat objek aja langsung di sini. Headers. Nah, begini. Headers requestnya saya akan tambahkan sekalian beberapa, yaitu content type. Nah, untuk mengasih tahu ya, untuk memberitahu service kita bahwa yang kita transaksikan ini adalah JSON misalnya, data yang akan kita transaksikan. Application JSON, kemudian tadi dari local tunnel, yaitu bypass tunnel reminder untuk skip page reminder dari local tunnel ya, ketika pertama kali service tersebut online dan diakses. Kemudian value-nya bisa apa aja, misalnya saya kasih false. Nah, kita save, kita lihat di sini dan masih sama. Nice, oke, bagus. Nah, next kita akan coba tambahkan loading dulu ya, biar mungkin lebih bagus. Nah, ini kan kosong gitu ya. Jadi selama datanya belum didapat, dia akan loading, ada fidget spinner misalnya, kemudian baru tampil datanya. Nah, untuk image loadingnya, misalnya kita cari aja loading GIF misalnya, GIF image. Nah, seperti ini, spinner seperti ini teman-teman. Kita coba cari satu ya, mungkin yang ini. Nice, ini aja kali ya. Kita download, open image, kemudian kita download, kita save aja ya, kita save di projectnya sekalian. Saya masukin di front end, kemudian masuk ke source. Di source misalnya saya akan tambahkan folder image ya teman-teman ya. Kita tambahkan dulu folder image di src. Nah, begitu, kemudian masukin di sini image-nya. Misalnya loading, dah biarin aja loading.gif gitu ya. Save. Nah, jadi nanti ada loadingnya dulu, baru datanya setelah dapat ditampilkan di render di halamannya. Oke, kita kembali ke sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada image dan loading.gif. Oke ya. Kita coba tambahkan dulu fitur loadingnya supaya lebih bagus gitu ya. Pertama mungkin yang paling mudah adalah saya akan import dulu image-nya. Di sini misalnya saya kasih nama spinner. Nah, import image-nya tadi ya, si spinner. Spinner itu ada di folder ./image/ nama filenya ya, yaitu loading, betul ya, loading.gif. Nah, ini import spinner from image loading.gif. Kemudian saya akan buat terlebih dahulu state untuk loading. Nah, jadi nanti state-nya ini cuman berupa boolean, true or false. Kalau true maka loading, spinnernya tampil. Kalau false maka spinnernya tidak tampil. Gitu ya, simple aja, berarti loading. Kemudian set loading untuk set state dari loading nantinya. Terus value awalnya apa nih? Value awalnya defaultnya adalah true. Jadi defaultnya adalah loading ya. Nah, jadi defaultnya loading. Ketika dia dapat data, baru loadingnya nanti kita ubah ke false. Nah, ketika loadingnya true, image-nya tampil. Ketika loadingnya false, maka image-nya tidak tampil. Oke, sesimpel itu teman-teman ya. Nah, kapan spinner kita loading itu state-nya bernilai true ya, ketika kita belum dapat datanya teman-teman ya, ketika belum dapat data. Berarti ketika di dalam data sini, nah ini dia, di sini saya bisa tambahkan set loading to true. Nah, jadi awalnya true, kemudian kalau sudah dapat data, nah ini ketika kita sudah dapat data, maka kita set loadingnya false. Nah, begini. Oke, udah sesimpel itu. Jadi ketika ambil data, pertama dia true, kemudian ketika dapat datanya dia false, dan kita tampilkan datanya. Kita render di halaman React. Nah, kemudian di return komponennya, nah di sini saya akan buat sebuah komponen fungsional. Kita akan buat sebuah komponen yang jalan ketika state loadingnya bernilai true, spinnernya akan
keluar. Ketika loadingnya false, spinnernya akan hilang. Nah, caranya gimana? Saya akan tambahkan di sini aja, di atasnya data. Nah, mungkin lebih rapi lagi, datanya saya masukin ke dalam tag div kali ya. Nah, oke, gini aja. Kemudian ini spinnernya di sini, saya akan buat sebuah conditional, misalnya loadingnya true atau false, dan datanya. Kalau true ngapain, kalau false ngapain, ya kan? Kalau true saya akan tampilkan image-nya. Jadi kita bisa tambahkan image. Kemudian jangan lupa kita tambahkan alternate ya. Alternate-nya misalnya spinner. Kemudian image-nya itu asalnya dari mana, source-nya misalnya dari si spinner yang tadi sudah kita import di atas ya, dari folder image ini. Nah, ini image, filenya adalah loading.gif. Oke. Nah, udah seperti ini aja. Nah, kalau false apa nih? Kalau false maka saya akan tampilkan string kosong. Nah, begini aja. Kita coba save ya. Oke, tidak ada error. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Dia keluar tapi coba, nah begitu datanya dapat baru di render ya. Coba kita ulang deh, enter. Nah, dia loading, kemudian keluar datanya. Nice kan ya? Oke, cool. Nah, itu dia teman-teman, simple ya. Get function, kemudian kita tambahkan fitur loading. Selanjutnya kita akan coba fitur untuk mengirimkan data ya, melakukan post request, kirimkan data ke backend, dan data itu masuk ke Cloud Firestore. Nah, saya akan buat di React.js-nya, nanti ada formulir gitu, sederhana ya, form aja untuk masukin nama dan usia, plus satu buah button untuk eksekusi functionnya. Nah, caranya gimana? Pertama saya akan buat dulu komponennya kali teman-teman ya. Di sini misalnya di atas. Kemudian ini logonya mungkin saya hapus saja, logo React.js-nya. Oh, sebenarnya logonya bisa kita pakai buat spinner juga ya teman-teman ya. By default kan dia rotate gitu ya. Nah, biarin deh, sudah terlanjur. Nah, kita buat dulu dua buah text input dan satu buah button. Saya akan gunakan tag input. Nah, biasa ya, input, kemudian saya tulis type-nya apa. Type-nya misalnya yang ini text dulu untuk namanya ya, text. Kemudian saya bisa tambahkan placeholder, value-nya adalah nama gitu. Yang kedua saya masukin input untuk usia, dimana usia adalah number, berarti saya bisa panggil number gitu aja. Dan placeholder-nya adalah usia untuk memberitahu user bahwa ini tuh text input untuk masukin usia, value yang harus dimasukin ke sini. Dan saya akan buat satu buah button. Kemudian ada tulisannya misalnya kirim. Nah, coba kalau kita save, kita lihat di sini, nah seperti ini aja. Tuh, simpel ya, ada nama, usia, kirim. Nah, kalau kita klik nggak ngapa-ngapain. Oke ya. Nice. Oke lah ya, tampilannya nanti teman-teman bisa percantik dengan CSS, atau mau pakai framework CSS, atau mau pakai package atau library untuk user interface khusus buat React. Kemudian saya akan coba dapetin value-nya dulu kali ya. Jadi ketika nama ini diisi, usia ini diisi, ketika diklik kirim, kita akan coba dapetin value-nya. Nah, nantinya kita akan coba melakukan post request ke backend kita. Nah, jadi sekalian kita akan declare terlebih dahulu untuk mendapatkan value-nya. Kita butuh state lagi ya. Nah, jadi saya akan tambahkan state untuk ngambil ini. Apa yang diinputkan user ke input nama dan input usia. Nah, berarti saya di sini. Kemudian kita masukin const, misalnya nama ya, state-nya nama, set state, set name, set nama gitu. Kemudian kita use state. Value, initial value-nya apa nih dari nama. Nah, saya akan panggil string kosong aja. Oke, dan satu lagi adalah usia. Kita buat state usia. Set usia. Kemudian value awalannya, karena usia ini nanti saya pengen dia number gitu ya, saya akan isi 0.
Nah, tapi biasanya kalau nggak salah dari input type number ini nanti hasilnya berupa string kalau nggak salah teman-teman ya. Coba kita cek dulu deh. Nah, biarin 0 dulu. Kemudian saya akan buat function untuk melakukan post data. Nah, post data ini nanti akan dieksekusi ketika tombol kirim ditekan. Oke, berarti saya copy aja kali ya. Copy. Masukin di sini. Nah, kemudian saya ubah namanya post data untuk mengirim data. Nah, untuk sementara kita coba komen dulu. Pertama saya hanya akan coba akses value-nya terlebih dahulu. Value dari text input yang nanti akan diinput oleh user ya. Nah, berarti kita bisa declare di sini set datanya adalah set nama ya. Set nama adalah nama yang dimasukin oleh user, dan set usia adalah usia yang dimasukin user. Nah, gimana cara mendapatkan value-nya? Nah, ini harusnya kita bisa eksekusi di bagian input sini. Ketika ada perubahan, nah jadi kita bisa masukin function untuk handle event on change misalnya. Nah, on change di dalamnya saya bisa masukin function, sebut saja parameternya, nanti value nama itu bisa kita akses di e.target.value. e.target.value. Nah, ini adalah namanya. Oke ya, nama yang diinput oleh user. Nah, supaya dia akan set state nama, maka saya bisa tambahkan set nama di sana. Nah, di sini. Mana tadi? Ini dia. Nih. Kita lakukan set nama. Oke. Begitu juga dengan yang usia. Ketika ada perubahan, saya akan set usia e.target.value. Nice. Kemudian ketika button kirim ditekan, dia akan mengeksekusi function post data. Nah, gimana caranya? Kita tinggal tambahkan handle event lagi teman-teman ya. Di sini on click. Ketika buttonnya diklik, apa yang mau dilakukan? Yaitu panggil function post data. Nah, di post data saya akan coba cuman console log aja. console.log si nama dan usia misalnya. Oke ya, cuman gini aja dulu. Baru nanti kita coba untuk melakukan post request ke backend kita. Kita save. Kemudian saya buka di sini. Kita reload. Nice, oke ya. Sekarang kita coba masukin di nama Lintang. Coba bisa gedein dikit. Nah, begini. Usia 21. 17. Kita coba ya, kirim ya. Kirim. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Lintang 17. Misalnya baby 29. Kita kirim. Nice, masuk. Oke, kita sudah bisa ya. Nah, Cici 23. Kirim. Nice, dapat. Dendi 34. Kirim. Masuk. Nah, next stepnya kita coba ketika kekirim bukan cuman memprint ya, melakukan cetak nama doang, display nama doang di konsol, tapi kita akan kirim datanya ke backend kita supaya bisa disimpan di Firestore. Kemudian kita langsung get datanya. Nah, kita langsung get datanya juga supaya nanti data yang barusan kita kirim langsung tampil di sini, ya, langsung tampil di list student ini. Nah, gimana caranya? Ya tinggal ini saya hapus, kemudian saya uncomment yang tadi saya komen. Kita akan lakukan post request. Nah, post request saya akan masukin di sini aja. Nih, post axios.post. Jadi pertama loadingnya true lagi, kemudian axios.post, kita akan ngepost data. Post datanya ke mana? Ke URL yang sama, ya kan, /student, headersnya juga sama, tapi sebelum headers untuk post ada body request yang perlu kita kirim. Nah, body ini. Badinya apa teman-teman? Badinya ya data yang mau kita kirim, yaitu untuk dalam hal ini hanya usia dan nama saja, nama dan usia saja. Oke ya, ups, ini apa ini? Oke, nah kita declare dulu di bagian sini, badinya misalnya let body
di mana body itu adalah saya buat sebuah objek supaya nanti otomatis jadi JSON ya, objek JavaScript otomatis jadi JSON, yaitu nama yang dikirim. Value dari nama adalah nama, ya kan, adalah state ini tadi nih, nama, usia. Nah, berarti saya bisa kirim seperti ini, nama adalah nama, usia adalah usia. Nah, sesimpel itu. Setelah itu kita kirim ya, kita lakukan post URL, body-nya di post dengan headers yang sama ketika kita get. Kemudian kalau sukses, nah kalau sukses apa yang kita lakukan? Kalau sukses misalnya kita akan get data. Nah, jadi kalau sukses, nih di sini, ini dia. Kalau sukses kita akan lakukan get data. Get data. Nah, sesimpel itu. Jadi nanti begitu data sukses terkirim, kemudian kita langsung ambil datanya, semua data, ambil semua data. Nah, begini. Dan harusnya sih nggak ada masalah ya. Oke, itu aja. Kita coba save, kemudian saya buka di browser. Localhost 3000, sip. Oke, datanya masih 5. Caca, Dene, Eis, Bambang, Ali. Misalnya saya tambahkan Fafa, usia 26. Kita coba kirim. Dan teman-teman bisa lihat, nice, mana Fafa, ini dia. Masuk datanya teman-teman ya. Datanya masuk. Kita masukin lagi misalnya Gigi, usianya 27. Kita klik tombol kirim. Nah, reload. Harusnya ketika reload listnya hilang teman-teman ya. Nah, tapi nggak apa-apa deh. Nah, ini masuk datanya. Nice. Dan kalau kita cek di Firestore, harusnya sih ada ya. Kita masuk ke Firestore database. Kita lihat tadi, kita masukin Fafa dan Gigi ya. Ada nggak collection Fafa dan Gigi? Ini dia. Nih, Fafa, usia 26. Tanggal masuknya juga masuk nih, ada waktunya ya. Begitu pula dengan data Gigi. Nice. Kita sudah berhasil teman-teman membuat sebuah full stack application sederhana untuk get dan request ya ke backend dengan Firebase function. Datanya dimasukin ke Firebase Firestore. Nah, PR selanjutnya adalah kita akan coba hosting front end kita ini, React.js, ke Firebase hosting. Nah, jadi nanti lengkap. Backend-nya Firebase function, front end-nya adalah Firebase hosting ya, dideploy ke Firebase hosting, dan database-nya Firebase Cloud Firestore. Langkah pamungkas teman-teman, kita akan coba mendeploy React application kita ke Firebase hosting. Oke, langsung aja ya, kita kembali ke project-nya. Kemudian saya akan matikan terlebih dahulu service dari React.js-nya, Ctrl+C, yes. Oke, nah di front end ya. Nah ini coba saya perbesar dulu terminal untuk front end-nya. Back end-nya biarkan tetap jalan teman-teman ya. Nah pertama kita akan build dulu project React-nya, yaitu npm run build. Nah, untuk membuild project dari React application. Kemudian hasil dari build ini nanti yang kita deploy ya. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di sini tuh ada folder baru build. Nah, ini adalah hasil build-nya ada di sini semuanya. Kita tunggu sampai proses build selesai. Oke, sudah selesai dan di sini juga dia ngasih link ya untuk gimana cara deployment. Terus kalau kita mau menjalankan project yang sudah di-build, ini caranya. Kita bisa pakai package namanya serve, kemudian serve-s build. Nah, teman-teman bisa coba ya. Jadi bukan lagi npm start. Kalau npm start kan kita jalankan di mode development. Nah, kalau mau jalankan yang sudah di-build, teman-teman bisa pakai serve package, kemudian serve-s build. Oke ya. Next, kita akan coba deploy langsung. Nah, pastikan teman-teman sudah install Firebase Tools-nya. npm install-g Firebase Tools yang tadi sudah kita lakukan ketika di backend ya, dan ini sudah kita install global pakai -g ini, berarti kita nggak perlu install lagi. Bagi yang belum, install dulu. Kemudian jangan lupa teman-teman login juga. Nah, Firebase login. Nah, tadi kan di backend kita sudah login, jadi nggak masalah. Kemudian selanjutnya adalah kalau sudah login, Firebase init. Nah, jadi kita inisialisasi lagi project dengan React App ini supaya bisa masuk ke project yang sudah ada. Jadi dalam hal ini nanti Firebase init-nya saya akan gunakan project yang sama, yaitu project full stack web.
Jadi dalam satu project bisa banyak project kita ya, dalam satu project Firebase bisa banyak project kita di dalamnya. Nah, saya juga akan masukin React App ini ke project yang sama, project full stack web. Oke, kita eksekusi, kita tunggu, dan nanti kita tinggal pilih ya, are you ready to proceed? Yes. Kemudian kita pilih produk Firebase apa yang mau kita gunakan. Nah, yang akan kita mau gunakan adalah Firebase Hosting. Nah, kita pilih ke bawah, scroll. Nah, ini ada hosting. Kemudian ketik spasi. Nah, pencet spasi, kita kasih tanda bintang, baru enter. Nah, kita pakai hosting. Kemudian kita akan pakai existing project yang sama dengan backend-nya dan database ya, yaitu full stack web. Nah, ini yang atas, yang sudah kita bikin di awal ya. Kalau teman-teman mau bikin React App ini di hosting di project Firebase yang terpisah, boleh juga. Teman-teman bisa inisialisasi project Firebase baru. Oke, kita enter. Kemudian, what do you want to use as your public directory? Nah, public directory-nya ini teman-teman pilih build ya, folder build. Bukan public, tapi build. Nah, ini yang sudah kita build. Berarti kita ketik di sini, build. Nah, jadi kan kita sudah build aplikasi React-nya, kemudian dia generate build folder, di mana di dalamnya adalah file-file untuk aplikasi yang sudah terbuild. Untuk public directory Firebase project-nya saya pakai folder build. Oke, pilih build. Kemudian configure as a single page application ya, SPA, index.html, teman-teman bisa pilih yes. Kemudian setup automatic builds and deploy with GitHub, no, karena saya belum bikin repo-nya teman-teman ya. Kemudian file build index.html already exists. Override, hati-hati, jangan ya, jangan di override. Kita pilih no. Nah, udah selesai nih. Kita sudah inisialisasi project React kita di dalam project Firebase full stack web. Nah, kalau sudah, kita tinggal deploy. Caranya adalah Firebase deploy untuk melakukan hosting ya. Front-end project React kita ini ke project Firebase, produknya adalah Firebase Hosting. Kita enter, kita tunggu sampai proses selesai, dan nanti kita akan mendapatkan public URL yang bisa diakses di browser. Nice, teman-teman bisa lihat, sekarang kita sudah dapat nih, ini hosting URL. Nice, kita coba teman-teman ya. Saya coba nih, saya copy, masuk ke browser, taruh di sini. Nice, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah aplikasi yang sama dengan yang jalan di lokal tadi ya. Nice, oke. Cool, sekarang kita coba kirim data dan ngambil data. Ini ngambil data sudah bisa. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Fava Gigi yang barusan kita masuk via React lokal juga masuk di sini. Kita coba tambahkan Hadi, usia Hadi 31 misalnya. Kita kirim ya. Masuk nggak Hadi? Teman-teman bisa lihat. Nice, sukses. Satu lagi. Ina. Kirim. Masuk tidak Ina? Masuk Ina 31. Nah, itu dia teman-teman. Selesai sudah tutorial simple ya, web application, full stack web application dengan menggunakan Firebase. Backend-nya dengan Firebase Function, Express.js di dalamnya, front-end-nya dengan React.js yang dideploy ke Firebase Hosting, dan database-nya adalah Firebase Cloud Firestore. Untuk source code-nya saya akan share di GitHub repo saya, link-nya ada di deskripsi. Teman-teman bisa akses, bisa fork, bisa juga clone project-nya untuk teman-teman coba. Dan terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai di tutorial-tutorial berikutnya. Bye!